Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagas Septian Pratama dari Prodi Ilmu Kelautan dengan NIM akhir 31. Di sini saya akan menjelaskan terkait ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan. Sebelum masuk ke materi, karena bioekonomi itu merupakan sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan materi yang akan kita bahas. Maka dari itu kita harus tahu apa itu bioekonomi. Bioekonomi merupakan pendekatan inovatif untuk memanfaatkan sumber daya laut yang berkelanjutan demi mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kesehatan ekosistem laut. Ekonomi dan infrastruktur itu sendiri yaitu merupakan salah satu pilar dari 7 yang terdapat pada Perpres RI nomor 16 pada tahun 2017 tentang kebijakan kelautan. Pilar tersebut berfokus pada infrastruktur pembangunan dan ekonomi. Contoh dari infrastruktur itu sendiri yaitu dermaga, pelabuhan, fasilitas penangkapan ikan. Hal tersebut dilakukan guna produksi perikanan. Pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam kegiatan ekonomi kelautan dan perikanan, serta memfasilitasi akses ke pasar domestik dan internasional. Selain itu, pemberdayaan petani dan nelayan juga sangat penting dengan membangun fasilitas penunjang seperti pusat pelatihan, pusat pelayanan perikanan, dan sarana produksi perikanan yang modern. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi perikanan, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Selanjutnya ada faktor penghambat. Yang pertama itu adalah keterbatasan akses menuju infrastruktur. Salah satu faktor utama adalah keterbatasan akses ke infrastruktur yang memadai seperti pelabuhan, dermaga, jalan raya, dan sarana transportasi lainnya. Kondisi ini dapat menghambat distribusi barang dan akses pasar ke pelabuhan dan pertumbuhan ekonomi lokal. Selanjutnya ada dari kurangnya SDM pada wilayah pesisir. Kurangnya kapasitas dan pengetahuan dalam hal pengelolaan sumber daya alam, teknologi, dan keterampilan bisnis juga dapat menjadi faktor penghambat. Yang terakhir ada degradasi sumber daya alam. Degradasi lingkungan dan penurunan kualitas sumber daya alam seperti kerusakan terumbu karang, penangkapan ikan berlebih, dan polusi laut dapat menghambat pembangunan ekonomi jangka panjang daerah pesisir. Selanjutnya ada upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama itu adalah peningkatan SDM pada wilayah sekitar pesisir. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Program pendidikan yang berkualitas dan pelatihan yang keterampilan relevan dengan kebutuhan pasar akan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Selanjutnya ada pengembangan ekonomi berbasis teknologi. Mendorong pertumbuhan sektor ekonomi berbasis teknologi seperti industri kreatif, industri informatif, dan manufaktur tinggi akan membantu meningkatkan nilai tambah ekonomi Indonesia serta memperkuat daya saing global. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulannya, ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan merupakan pilar yang menekankan pada bidang infrastruktur guna meningkatkan efisiensi jalur perekonomian pada daerah tersebut. Selain itu, pemberdayaan nelayan dan petani juga sangat penting karena untuk meningkatkan produksi perikanan dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan wilayah pesisir. Mungkin sekian saja dari saya. Kalau yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.